Halo guys, selamat pagi. Di sini aku bakal bahas ini ya, apa namanya, CRUD. Ini sebenarnya materi keempat, guys. Jadi nanti kalian bakal ngerjain ini, nyoba ini sama yang role based nanti videonya yang dari Wavik itu, oke? Dokumentasinya di dokumentasi di sini ya udah komplit nih harusnya sebetulnya kalian kalau apa namanya ngikutin dari sini itu udah oke banget sih kata aku. Maksudnya ini udah tinggal kopas harusnya ya. Tapi asal kalian paham ya guys, bedanya kalau yang kalian kopas itu apa gitu. Ini ada tabel of content, uh, ada syarat-syarat udah terus starter, gimana buat tampilan awal dulu, baru kita mulai ke CRUD-nya gitu, oke? Dan nanti aku bakal ngasih lihat hasil akhirnya juga begitu. Coba kita sekarang bacakan syarat CRUD. Yang pertama yaitu, kelihatan gak sih guys? Coba. Ini jadi dibikin struktur file dan fitur Laravel. Kayak misalnya model untuk tiap tabel itu tuh membutuhkan model kan gitu. Terus kayak migrasi data untuk buat tabel juga, sama di Laravel kan pasti ada ini kan apa namanya controller gitu untuk fungsi CRUD-nya nanti kita bakal butuhin itu gitu. Kemudian yang kedua adalah tampilan gitu loh. Tampilan dengan admin LTE. Kayak form tambah dan edit data, tabel untuk nambahin data, dan juga tombol action. Kan CRUD gampangannya itu gunain ini kan apa namanya tampilannya tabel. Jadi kalian bisa nyoba itu dulu aja gitu. Nah, itu syarat ini sebetulnya adalah tugas dari satu 2 dan 3 gitu. Jadi kalau misalnya kalian udah berhasil bikin tugas satu 2 3 harusnya aman banget, bisa langsung nyoba ini pasti seharusnya tidak ini enggak error begitu. Ini mana? Kemudian kita coba ya. Kita mencoba starter membuat tampilan pertama. Jadi kita bikin CRUD ya pasti di tampilannya dulu dong. Kita harus nyiapin tampilan dulu dong, ya enggak? Begitu. Coba pertama-tama adalah kalian harus buka buka proyeknya kalian. Terus buka terminal. Biasa sih ini ada wait running npm serve sama npm run dev. Nah, kalau misalnya udah kalian buka di salah di sini PHP Artisan Serve ini ya guys. Jadi di server server ini begitu. Misalnya aku tadi udah running. Nah, kemudian kita masuk ke ujian, kita masuk ke akun yang dari datasi dari kemarin. Jadi kan kemarin aku udah jelasin tuh di dokumentasi juga udah ada kan harusnya di apa sih namanya, kita intinya tuh kemarin bikin bikin ini bikin tabel ini ya kan, bikin tabel user, bikin isi. Aku kemarin tuh bikin buat role dokter sama pasien. Nah itu ada di mana? Itu ada di user seeder. Nah di user seeder ini kan kemarin aku udah nentuin kan gimana caranya ya kan. Nah dari sini dia field ini masuk nih dari sini. Jadi kita di webnya ini bisa login pakai akun itu gitu, oke? Okay? Di sini misalnya aku mau login pakai dokter karena oh ya lupa juga karena ini aku mau nyontoin buat fitur CRUD di obat jadinya ya aku masuk di dokter karena obat itu fiturnya si dokter kan gitu, oke? Okay? Jadi kita ini adalah email juga password ya kan. Coba sistema account
the hell isna@gmail.com, terus passwordnya 1-8. Nah, udah deh, jadi kita udah masuk di role dokter, di dashboard dokter maksud aku gitu. Terus kita coba ke obat. Nah, ini karena kemarin aku udah nyontoin juga kan sama kalian seperti ini. Ini contoh kasaran, tabel kasarannya doang. Oh ya, BTW untuk tampilan itu bebas banget sebetulnya ya. Kayak kalian mau kayak gimana lah terserah gitu. Yang penting fiturnya kayak COD, ya harus ada COD gitu, dan juga fitur obat, fitur apa namanya, periksa gitu-gitu loh yang ada di yang udah aku jelasin di pertemuan pertama itu. Jadi finalnya kita itu bikin bikin aplikasi poliklinik seperti itu gitu. PPT-nya ada di ini, di tugas pertama aku udah kasih ke kalian juga kan. Jadi kalian bisa lihat di sana ya tujuan kita itu kayak apa. Maksudnya tujuan akhir kita bikin aplikasi itu kayak apa sih? Itu bisa kalian lihat di PPT itu loh gitu. Atau mungkin nanti aku bakal taruh di sini aja sih PPT-nya ya. Biar kalian gampang aja, biar bisa akses di sini aja gitu. Oke, lanjut. Nah, di sini, jadi kan ini cuman tabel biasa aja kan, cuman tabel dummy dari Bootstrap, ya kan, cuman ya udah dari Bootstrap, nggak bisa diapa-apain. Nah, sekarang kita mau biar bisa nambah obat di COD, bisa nambah obat, bisa nampilin obat-obatnya apa, terus bisa edit juga, update obatnya, terus juga bisa hapus obatnya, seperti CRD pada dasarnya gitu. Gimana sih Kak? Kemudian kita buka dokumentasi ya guys, mana ya. Alright, ini ya perlu kalian ingat lagi, kalian harus sedang ngerjain tugas ini, oke? Dah, itu yang pertama. Yang kedua, oke, sekarang kita bakal ke sini, ke apa namanya, resource, views, dokter, obat. Nah, kalau misalnya sebenarnya ada shortcut guys biar buat nyari file gitu. Kalian coba ketik ctrl-p aja, p, oke? Terus cari aja obat. Berarti itu obat. Salah dong, indeks dong, kita ambil indeks. Gimana loh? Indeksnya banyak guys, sorry. Jadi di mana sih, apps, salah dong guys. Resource views, dokter. Nah, di sini kan kemarin aku udah jelasin juga kan. Jadi ada dua role, yaitu ada dokter sama pasien. Nah, di dalam tiap role ini, misal di dokter itu dalamnya ada folder ini apa namanya, fitur-fiturnya. Dokter ada fitur obat dan juga periksa. Terus yang pasien ada folder periksa dan juga riwayat gitu. Kemudian kita bakal ke obat, terus indeks beli PHP. Nah, di sini kan kita kemarin udah bikin nih seperti ini. Kemudian kalau misalnya kalian belum ada indeks ini, berarti bikin dulu, oke? Disesuaikan aja. Dan sebetulnya strukturnya itu bebas aja. Yang penting ya udah hasil akhirnya itu bener, fiturnya ada obat periksa gitu-gitu loh guys. Kalau misalnya kalian gak biasa kayak gini dan punya ide sendiri, ya udah bebas aja, itu kreasi kalian sendiri aja, enaknya kalian kayak gimana gitu. Lanjut ya. Coba kita di bagian header ini ya, di sini bener kan, di sini kita bikin button. A href
taruh ke obat create. Kita kasih kelas sini dong. Kelas BPN mulai tambah obat. Jadi ini button buat kayak gini. Mana ya? Nah, seperti ini. Terus bagi kalian yang nggak tahu ini kelas ini kenapa bisa ini buat apa? Ini bootstrap ya guys. Barangkali ada yang nggak tahu, oke? Dia bootstrap jadi buat styling aja. Terus stylingnya pakai bootstrap gitu. Ya udah dia bakal kayak gini karena dari bootstrapnya kita cuma manggil kelasnya aja gitu. kemudian nah kalau misalnya kita udah bikin apa sih namanya indeks nih, udah ngubah indeks, terus kita bakal butuhin controller. Oh ya, kalau Laravel kan dia ini kan apa sih namanya MVC itu. Nah jadi kalian harus memahami konsep itu gitu. Terus kita sekarang ke obat controller. Nah di sini kita bakal nambah fungsi baru, public function. Nah kenapa bisa kayak gini? Kenapa bisa kayak gini? Jadi dia ini buat slash-nya gitu loh guys, nanti di apa sih namanya di sini ya kayak gitu buat manggil gitu loh, biar di tampilan dokter slash obat itu kalau misalnya ini create apa mencet tombol create ini, nah dia bakal manggil si fungsi ini begitu, oke? Dan kita harus jangan lupa models obat, manggil import model obat, oke? Gitu di controller harus import model dari obat dari fitur apanya gitu. Kemudian kita coba bikin, nah di dalam obat coba kita bikin si ininya fungsi create-nya create.php udah kebikin nih. Nah di sini kita copy aja nih, copy di sini aja lah ya. Apa ini? BTW abaikan ini ya guys, kayak section yang abu-abu ini, soalnya ini extension dia buat tipe gitu loh, tipe-tipe gitu. Kayak view ini jangan kalian ketik ya yang abu-abu ini, oke? Cuman jadi itu sebetulnya cuman apa ya, layout apps gitu. Barangkali kalian kebingungan nanti hehehe gitu. Coba deh, harusnya nah seperti ini. Sangat praktis ya, kalian kayak harus ngetik sendiri deh guys, jangan dulu aku copy kan aku udah nyoba, jadi tinggal copy pekerjaan aku, tapi kan harus coba ngetik sendiri, oke? Gitu. Jadi aku jelasin aja wis. Jadi kan kita tadinya kan index blade ini kan, index blade itu adalah di sini, oke? Di sini ini adalah index blade ya kan. Nah terus tadi kan kita bikin sebuah ini adalah button. Oke, kita bikin button tambah obat di sini.
Nah, kalau misalnya tambah obat diklik, dia bakal ke direct ke obat create gitu. Dokter slash obat slash create. Kenapa bisa gitu? Ya bisa karena ini misal deh, misal kalau kita obat dokter obat bla 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 coba kalau gini tambah obat dia bakal ini masih error error karena salah. Jadi kalau misalnya kalian nanti nemu error kayak gini pasti ada yang salah gitu. Oke, dan nih udah bener kan? Oh ya, aku belum isi dari itu dulu deh. Isi dari create blade. Nah, isi dari create blade ini itu komponen dari admin LTI. Jadi kita cuma manggil komponen aja yang udah dibikin sama si admin LTI-nya gitu. Karena kita di sini emang gak fokus ke tampilan. Jadi itu penting juga sih guys tampilan, cuman kayak kita lebih pentingin ke fungsinya sih dari aplikasinya gitu loh. Oke, jadi iya buat tampilan dari ininya aja lah ya, dari template admin LTI-nya gitu. Terus di sini ini juga komponen dari si admin LTI juga, jadi ada section hospital dan juga obat gitu. Itu dari admin LTI. Nah, jadi kalau kita ingin apa sih namanya bikin konten di dalam ini, itu harus di dalam section konten ini. Dan kalau misalnya konten itu harus ada section end sectionnya begitu gitu ya guys. Lebih ke kalau misalnya ada isi isi di dalam apa ya section itu harus ada end sectionnya gitu loh begitu. Oke, jadi intinya adalah section konten terus ada end sectionnya. Nah barulah kita bisa bikin isinya gitu. Isinya adalah ya form itu, form tampilannya kita uh, taruh di sini. Itu bebas terserah kalian untuk tampilannya gitu. Cuman misalnya di sini ada form kan, form mana tadi, loh belum aku ubah ya. Nah, form ini gitu. Oh ya, ini karena kelasan bisa kayak gini. Kenapa? Gimana? Itu ya dari ini di sini. Kalau nanti cobain. Oh ya, ini itu dari admin LTI juga kan itu harus banyak-banyak ini deh. Apa sih buka dokumentasi ya admin LTI. Ini komponen menghindar. Dari sini lah ya guys, kan coba cari sendiri. Gitu. Ini kayak gitu. Ini buat nampilin itu create tuh ya. Terus kemudian kita bakal ke models obat. Obat models. Sorry guys. B. Oh, nah, di sini ya guys. App models di app models dan obat obat PHP. Nah, di sini kalian harus nambahin harus import ini has factory ini dan juga protected. Jadi kalau misalnya kalian gak nambahin ini biasanya error begitu. Jadi kan coba tambahin available untuk tiap-tiap kolomnya ya. Kan di kolom obat kan tabelnya ada nama obat, kemasan dan juga harga. Itu harus di ini protected label semua ya. Gitu, oke. Okay? Itu aja. Kemudian lanjut ke controller lagi. Ke obat controller. Nah, di sini sekarang kita bakal nambah fungsi baru lagi buat store, buat nyimpan store request request. Mantap banget Copilot.
request, validate, redirect, promote, over index, resources. Alright, harusnya udah. Sudah. Nah, ini buat apa? Buat apa coba? Ini buat, bisa kalian pahamin ya, seharusnya store. Jadi kita bikin fungsi buat nyimpen ke database gitu. Ini didapat dari mana? Ya dari ininya, database-nya kita dong. Kan kita punya kolom-kolom itu kan. Dan di tabelnya juga kita bakal nampilin itu gitu. Terus kemudian dia bakal request semua, terus bikin terus kemudian bakal ini bikin terus guys gitu ya. Untuk aja sih sebetulnya ya, Max tidak bisa menjelaskan. Kemudian conversion index obat all of obat compact, obat apa ya, kenapa dia error, karena dari kita bisa ini kita pindahin aja di sini begitu. Ini mah obat sih. Ya sudah tuh. Nah, untuk nampilin database. Jadi ngirim data dari database biar tampil di tabelnya. Kemudian kita masuk ke dokter obat index blade. Coba obat. Nah, di sini kita bakal menyesuaikan beberapa hal. Kan sebelumnya kan ini seperti ini, kayak ini kan guys. Nah, kita di sini bakal ambil datanya dari database beneran. Caranya adalah kita sesuaiin aja kali ya. Copy aja ya. Jangan sini, mereka paham bedanya. ID nama obat, kemasan, harga aksi. Kemudian kita di sini bakal misalnya ini hapus, terus di sini kita kasih for each ini tuh buat looping list gitu. Terus coba kita masukin di sini di dalam flashnya, tr-nya kita masukin di dalam ini ya. Kemudian kita panggil si obat as obat kayak mes. Nah, kayaknya gini deh. Ini sesuaiin sama nama fungsinya kita ya guys. Kalau enggak nanti ini tak samain aja wes. Kalau aku soalnya nyobanya beda guys. Kemudian di sini
ini hapus di tagging. Kemudian di sini 1, 2, 3. Kemudian di sini kan obat nih, dari tabel obat. Kemudian kita bakal ambil ID-nya. Terus di sini juga di sini dari tabel obat kita bakal ambil nama obat, ya kan. Terus di sini juga mana obat, dari tabel obat kita ambil kemasan. Terus kemasan, harga sama harga begitu. Alright, udah. Oh ya, kalian harus nyamain ini kayak di nama obat, kemasan, harga itu dari sama kayak di ini guys, salah migration di obat. Nah ini loh guys, harus nyamain kayak ini. Kalau misalnya beda pasti error, pasti nggak bakal kebaca. Gitu. Oke, sudah kan TR. Udah. Nah, udah. Kemudian sudah. Kita lihat bedanya. Harusnya kosong ya. Loh. Ternyata gini guys, salah. Jadi di sini itu harusnya obat. Kenapa? Karena jadi kalau obat kan dia collection gitu loh. Jadi ya bisa kan ada, karena kita memanggil satu persatu jadinya kita ambil dari ini obat. Array obat itu gitu. Terus di sini kita bikin button. Nah, dari sini alright, begini ya. Aku langsung di sini ya guys. Jadi kita di sini bikin apa namanya, dua button ya, yaitu buat edit sama akses buat hapus gitu. Itu aja sih. Di dalam harapnya kita manggil file edit di dalam folder obat gitu. Yang dimana actionnya itu pakai obat ID untuk edit itu gitu. Jadi kayak biar tahu mana yang mau diedit kan kita harus ambil ID-nya, yang kita ambil ID-nya karena unik kan begitu. Terus kemudian kita juga bikin button ini button buat hapus. Jadi action ya, kalau misalnya ngeklik button hapus. Oh ya, hasilnya dulu deh, coba kita lihat. Hasilnya nah kayak gini, seperti ini guys. Jadi hapus tuh ini ya kan. Jadi kalau misalnya kita ngeklik hapus, dia bakal nge-trigger ke ini obat destroy, ke fungsi ini begitu. Ini sama oke. Nah gitu. Oke, jadi kita bikin dua button ini. Lanjut kita ke controller lagi. Obat controller. Nah di sini kita nambah fungsi baru, fungsi edit. Coba awas sama public, kopas aja lah ya. Mantul. Oke. Kalau harusnya sih error. Kenapa error? Karena kita belum bikin view-nya. View dokter obat ini not found. Karena kita belum bikin itu. Jadi ya error dong pasti. Ya enggak ya dong. Jadi di sini ya, di dalam folder dokter obat. Nah, kita coba edit delete.php. Nah di sini
Jadi ini kemudian kopas aja ini. Main kopas sih kocak. Nah, begini ya. Tadi aku udah jelasin ya gimana section-sectionnya. Jadi ya sama aja sih, cuman kita di sini itu ada beberapa perubahan. Kalau update kan berarti kan kita mau ini kan apa namanya, edit isinya kan, berarti harusnya tabelnya sama aja ya kan. Kayak kita mau misalnya mau edit nama obat, kemasan, harga, begitu loh. Aksi kenapa ada ini kocak. Coba kita lihat di indeks, kocak, ada ke double, hapus, mantul. Gimana tadi di edit, lanjut di edit. Nah, kan kalau misalnya edit harusnya sama kan tabelnya, jadi kita kayak mau update aja. Jadi seperti ini contohnya, kayak yang create gitu loh tambah obat. Seperti ini aja guys, cuman kita bedanya adalah manggil fungsi-fungsinya gitu. Kayak di actionnya kalau misalnya kita ngeklik berarti dia bakal ke eh, menuju ke fungsi update. Jadi di controller itu kan kita tadi bikin nanti kita bakal bikin fungsi controller itu update ya kan. Nah, nanti bakal manggil fungsi itu yang di controller itu begitu. Kemudian ini kita jadi metaput itu maksudnya kita bakal ambil data yang udah ada sebelumnya berdasarkan ID ini. Berdasarkan ID kita itu ngeput ngambil data gitu. Gitu sih. Kayak ini loh, kan ini udah ada contoh obat satu pil gitu. Kalau misalnya kelihatan kan dia di sini masih kosong kan. Jadi karena kita ngupdate dia ininya udah ada filenya gitu. Oke. Kemudian sama ini juga disesuaikan aja sih atomnya. Itu aja. Alright, alright. Kemudian, nah kita yang udah aku ngomong tadi ke controller. Obat controller, kita bikin fungsi baru. Di sini kita kopas saja kali ya, biar cepat. Kelas, kemudian dan juga fungsi delete juga sekaligus. Nah, obat index fungsi destroy, jadi dia bakal destroy delete obat index. Udah sih gitu aja sih guys, coba kita cek ya. Oh ya, kita belum mencoba ini ya, misalnya kita ubah deh 2 ini jadi 8.000, tadi 50.000 ya, 8.000. Nah, udah keubah, udah update dia begitu. Oke, kalau misalnya tambah deh, kita coba semua fungsinya jadi tambah paracetamol, terus kemasannya kita paracetamol itu berarti apa, botol aja kali ya, pil sih, harganya 5.000 misalnya gitu, terus tambah apa, nah berhasil. Terus read read udah bisa, update tadi udah aku contohin tadi. Terus coba kalau misalnya dihapus, nah udah bisa, yeay, udah berhasil, yeay, mantap gak sih, mantap gak sih, mantap gak sih. Gitu guys. Jadi kesimpulannya adalah gitu aja caranya bikin CRD kayak gitu. Sekian, terima kasih guys, dikerjain ya, maaf ya bertele-tele, bye bye.